Halo sahabat TCID, nama saya Lukas, saya dosen teknik elektro di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saat ini saya sebagai ketua dari komunitas atau masyarakat kecerdasan artifisial Indonesia atau yang dikenal dengan Indonesia AI Society. Langsung aja, Ask the Expert. Apakah artificial intelligence dapat memberikan jawaban yang bias moral? Teknologi tentu saja ketika dikembangkan, dia bisa melakukan hal-hal yang direncanakan secara teknis. Tetapi ketika teknologi ini dibawa ke masyarakat, dipakai oleh masyarakat luas, mulai muncul masalah-masalah sosial, masalah psikologi, masalah bagaimana apakah dia etis atau tidak. Jadi ketika dia dikembangkan dalam lab oleh sekumpulan orang dari suatu negara, nah di situ kan tidak disadari ada sesuatu yang unconscious bias, ada sesuatu yang ketika dirancang dia belum tentu menyertakan semua aspek yang ada di dunia, memperhitungkan bahwa nanti AI ini akan juga dipakai oleh orang di negara lain. Bias teknologi bisa terjadi ketika pengembang tidak dari awal menyiapkan semua aspek itu dalam perencanaan maupun pembuatannya. Jadi itu kita sadari, jadi menjadi kelemahan dari AI. Kalau kemudian digunakan untuk sesuatu yang baik, maka dia bisa bermanfaat. Tetapi segala sesuatu juga kita sadari ada kemungkinan bahwa itu akan jatuh atau digunakan oleh pihak lain yang punya niat buruk, melihat teknologi itu kemudian digunakan untuk kepentingannya dia atau untuk mendapatkan manfaat buat dia, akhirnya dia merugikan orang lain. Demikian juga dengan artificial intelligence. Maka di situ terjadi bias moral ketika teknologi ini misalkan digunakan untuk mencuri informasi atau untuk mendiskriminasi pihak lain atau minoritas atau menyebabkan kerugian pada pihak lain gitu. Jadi secara moral AI ini misleading, memberikan jawaban yang salah karena dia diberi informasi yang tidak cukup lengkap. Nah karena itu dalam beberapa kesempatan ya kita baik pemerintah, komunitas atau secara ekosistem AI kita mengingatkan hal itu supaya dalam pengembangannya disiapkan juga data yang balance, data yang seminimal mungkin kalau bisa bebas dari bias tadi. Aku penasaran apa titik balik yang bikin artificial intelligence jadi main tools di hidup manusia nanti. Nah, ini tentu saja kita bisa membayangkan ke depan ya, bahwa hidup manusia selalu terbantu dengan adanya teknologi. Selama ini kita juga banyak terbantu dari alat-alat rumah tangga, perangkat digital, kita sudah pakai komputer, laptop, HP. Nah, ke depan artificial intelligence sebetulnya juga bukan barang baru, tetapi sesuatu yang bisa embed, masuk ke dalam perangkat-perangkat yang ada. Atau entah ada di komputer, entah ada di handphone kita. Bahkan kalau nanti digabungkan dengan teknologi terbaru Internet of Things, IoT, perangkat-perangkat di rumah pun juga bisa dilengkapi dengan AI. Misalnya AC, mungkin kamera, mungkin televisi, lalu kulkas. Nah, kalau kita sudah semakin banyak perangkat-perangkat itu menggunakan AI, dan kita mulai merasakan kenyamanannya, mungkin di situ akhirnya hidup kita semacam beralih ya, sangat enak gitu. Kita tidak lagi harus capek-capek mendekat tembok, mencari saklar. Kita cukup berpikir atau dia sudah mengenali pola kita. Alat-alat itu akan membantu manusia untuk bisa secara otomatis menyediakan environment terbaik. Dan itu akan bisa juga membuat orang ketagihan sih. Jadi titik baliknya kira-kira artificial intelligence akan mengubah hidup manusia yang selama ini masih mengandalkan perilaku atau tindakan manusia, berikutnya akan semakin bebas, tangan bebas, pikiran bebas, kita bisa tinggal duduk nyaman, tinggal melakukan hal-hal yang rutin tadi, yang simpel-simpel bisa dibantu dengan AI. Apakah ada hal-hal yang perlu kita waspadai dari teknologi dan inovasi artificial intelligence? Ada beberapa aplikasi yang sebetulnya di dalamnya sudah terpasang artificial intelligence. Nah, perangkat-perangkat itu sebetulnya nomor satu, dia sifatnya artificial intelligence adalah mengumpulkan data dan mengenali kita. Jadi istilahnya profiling. Dengan cara itu, artificial intelligence berpotensi nomor satu menyimpan data kita dan mengakumulasikannya. Nah, ini tanggung jawab dari pengembangnya atau pemilik aplikasi itu untuk menjaga privasi. Nah, dari profiling itu sebetulnya baik kalau memang hanya ditujukan kepada subjek itu, tetapi kalau kemudian digunakan untuk kepentingan yang lain, tentu saja harus ada informed consent.
Nah, informasi itu sebetulnya juga menjadi informasi intelijen ya, yang digunakan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sejauh itu dilakukan secara objektif ya, dan dengan disampaikan lebih awal bahwa data Anda akan kami gunakan, kami olah, dan untuk memberikan layanan lebih baik masih boleh. Jadi dengan adanya teknologi, khususnya artificial intelligence ini, kita punya potensi yang sangat besar bahwa banyak pekerjaan akan semakin mudah, produk-produk teknologi, karya-karya, peralatan kita akan semakin bagus, semakin pintar, semakin hebat begitu. Tetapi yang perlu diingat bahwa jangan sampai kita hanya menjadi pengguna. Kita juga harus terus menguasai teknologi itu supaya kita juga tahu batas kekuatannya dia dan di mana ketika dia melakukan kesalahan. Artificial intelligence tetap bisa melakukan kesalahan loh. Jangan lupa bahwa AI akan mencapai batasnya dalam hal-hal yang dia tidak miliki sebagai mesin, yaitu human trait. Ada hal-hal yang kita punya dan mesin nggak punya. Contohnya bahwa manusia punya empati, manusia punya kreativitas, manusia punya semangat, ya kan? Dan itu semua harus kita pertahankan lewat dua hal. Jadi menghadapi teknologi ini, kita harus siap dengan reskilling dan upskilling. Reskilling artinya ada pekerjaan-pekerjaan, hal-hal yang akan digantikan oleh artificial intelligence. Pekerjaan kita akan bisa, seperti sekarang juga di dalam rumah mungkin sudah pakai robot ya, untuk nyapu, untuk di pabrik beberapa pekerjaan sudah bisa. Karena itu orang-orang yang bekerja dalam bidang itu perlu reskilling, dia belajar yang lain lagi supaya dia tetap berkarya. Yang kedua, kalau kita sudah punya kemampuan, kita bisa upskilling, tingkatkan kemampuan kita. Jadi kalau kita misalkan sudah bisa ngetik-ngetik, membuat program, tingkatkan kemampuan programmingnya menjadi lebih terampil, lebih tinggi. Karena sekarang mungkin godaannya sudah banyak library yang tersedia dan kita hanya menggunakannya saja tanpa kita mengerti. Pertanyaan selanjutnya, apakah artificial intelligence punya kelemahan? Tentu saja, apapun, siapapun punya kelemahan di samping kelebihan-kelebihan itu. Kelemahan AI yang utama adalah bahwa dia adalah algoritma komputer yang deterministik. Dia bekerja berdasarkan sesuatu yang diprogram. Nah, kemudian bagaimana dia bisa pintar? Pintar itu karena dia diberi data. Jadi keterbatasan komputer atau artificial intelligence adalah pada banyaknya data yang diberikan, pelatihan yang dia berikan. Maka kalau kita bisa memberikan data yang baik, maka AI-nya menjadi pintar, bisa melakukan banyak hal bagus. Tetapi kalau AI-nya tidak cukup diberi data, maka itu menjadi batasnya dia, menjadi kelemahannya dia. Tapi tentu saja bagian itu bisa diperbaiki dengan memberikan data yang lebih baik. Itu kelemahan yang bisa diperbaiki. Namun demikian, kelemahan yang lain tentu saja bahwa AI tetap sesuatu mesin yang bekerja berdasarkan suatu algoritma yang sudah ada aturannya. Maka sampai saat ini kita melihat ada batas kemampuan atau kelemahan pada AI, yaitu pada kemampuan dia menyamai manusia dalam hal kreativitas misalnya. AI sampai saat ini belum bisa melakukan sesuatu lebih daripada yang kita programkan. Jadi kalau dia memang diberi data, diberi algoritma untuk mengolah itu, ya dia hanya berputar di situ saja. Kira-kira itu kelemahannya. Sahabat TC ID, demikian sampai jumpa di Ask the Expert selanjutnya.